Masih bingung buat bikin plan fitness bulking buat yang teman-teman yang kurus skinny fat? Di sini gue bikinin plannya biar bisa langsung bulking yang gede langsung. Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue Stephen Budiono. Gak bisa di screenshot dulu, tunggu dulu. Jadi ini udah gue bikinin jadwal, plan, rencana buat teman-teman yang mau gedein badan, bulking dari kurus. Ini mungkin kita akan mulai dari orang yang skinny dulu. Jadi orang yang skinny, yang kurus, masih bisa lihat abs walaupun sedikit, masih bisa lihat sekitar 4 abs saja itu udah bisa terhitung oke. Ya, jadi nggak perlu kelihatan semuanya sambil minum kopi. Buat yang mau traktir kopi, linknya ada di bawah. Semua akan dipakai buat beli props ya, jadi bukan buat gua foya-foya. Biar bikin video lebih bagus, tapi kalau mau aja ya. Oke, jadi di sini izinkan gua perkenalkan diri. Nama gua Stephen Budiono. Gua di channel Budi Builder, adalah seorang power builder yang kerjanya angkat berat tapi juga bangun otot. Karena kalau gua nggak punya ototnya, gua nggak bisa angkat bebannya. Ya, bebannya kayak apa bisa dicek di video-video gue di bawah, karena gue rutin upload apa yang gue lakukan, apa yang gue angkat. Ya, kalian bisa lihat langsung di situ. Oke, jadi di sini perencanaan bulk itu penting banget, karena kalau nggak biasa pasti kalian akan bingung. Ini gue sekarang harus ngapain ya? Terus ini gue kalau naiknya terlalu cepet kan nggak boleh, karena naiknya lemak. Naik terlalu lama juga nanti sia-sia. Jadi gue harus yang mana bang? Gitu. Nah, makanya di sini gue bikinin salah satu contoh aja. Kalian bisa pakai yang pasti adjust sesuai dengan kondisi. Kondisi yang dimaksud adalah kayak contoh misalnya kalian udah naik 6 kilo, ternyata badannya udah kelihatan, kayaknya agak gembung ya. Ya udah itu bisa di stop dulu. Nah tapi yang pasti jangan bikin keputusan terlalu cepat sampai kayak aduh ini udah hilang dikit, waktunya cutting. Nah jangan terlalu cepat pencet tombol cutnya. Kalau lu pencet tombol cutnya, lu nggak bener-bener bisa bangun ototnya nanti. Belum kebangun, tiba-tiba udah mau di-cut aja gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu yang memastikan kalian bisa dapat progres sampai jangka panjang. Oke, jadi ini bisa langsung kita bahas aja bulk plan gua. Jadi bisa langsung di screenshot tuh teman-teman. Tapi pastinya kalau kalian nggak ngerti, tunggu gua sambil jelasin. Gitu, oke. Jadi di sini bervariasi tergantung kondisi orang yang kayak gue bilang tadi, kondisi body fat lu seperti apa, kondisi lu mulainya lagi di fase apa. Bisa jadi lu kayak abis diet, mungkin lu nggak bisa kalau disuruh bulking dulu, lu mau maintain dulu. Jadi tergantung situasi lu. Tapi yang pasti di sini hampir semua rangkanya itu sama ya. Apalagi untuk yang kurus-kurus, gue rasa lu nggak bakal diet sih awal-awal ya. Jadi lu kemungkinan besar lu akan bisa langsung berjalan ke our first plan, rencana kita yang pertama. Nah, gue jelasin nih dulu. Jadi, rencana gue nih untuk yang tadi gue bilang orang skinny masih bisa lihat abs sedikit, ya. Itu lu bisa langsung mulai bulking. Kenapa nggak cutting dulu biar bener-bener abs kelihatan ripped, six pack 6 bener-bener 6. Karena basically lu nggak ada otot apa-apa, di tangan lu kosong, bahu lu kosong, back lu kosong. Tapi bang, bukannya bisa bangun otot sambil bakar lemak kalau untuk pemula? Ya, betul, bisa. Tapi pastiin lu benar-benar melakukannya dengan benar, yaitu adalah kalori maintenance. Kalau lu masih maksa cutting di masa lu yang kurus banget, dimana kemungkinan lu hanya makan sedikit doang, kemungkinan besar lu gak akan bangun otot yang maksimal, yang signifikan. Jadi menurut gue lu malah buang-buang waktu. Karena ingat lu bisa newbie gains. Makanya gue lebih menyarankan bulking. Tapi kalau lu lebih memilih jalan lean bulk yang sebulan misalnya cuma naik setengah kilo, it's okay juga. Cuma yang pasti newbie gains menurut gue waktu-waktunya lu manfaatin semua gains lu di awal. Jadi lu percepat dulu, gak akan sia-sia. Lagian lu nanti bisa bersih-bersih dengan cutting dengan waktu yang cepat gitu. Ntar kita jelasin di sini. Oke, jadi bulkingnya per bulan tuh hanya 1 kilo. Loh bang, tapi bukan 1 kilo itu kelamaan kayak lean bulk ya? Kayak body recomp ya? Jangan salah. Body recomp tuh berat badan lu kagak naik. Ya lu bisa naik tapi dikit banget. Kayak sebulan paling cuma 6,5 kilo itu udah max. Bulking enggak, lu masih bisa dipaksa dengan 1 kilo sebulan. Itu udah oke banget. Kenapa nggak lebih dari ini bang? Bukannya bulking tuh harus lebih dari ini? Enggak, justru kalau lebih dari ini tuh namanya sudah dirty bulk. Dan itu bukan sesuatu yang gue sarankan, kecuali lo memang pengen jadi gendut, kecuali lo memang pengen jadi berlemak gitu. Jadi
Lu yang tentukan goals lu. Tapi yang pasti di sini gue kasih cap 1 kilo sebulan tuh lean bulk yang cukup oke banget. Cara taunya gimana bang? Berat badannya naik, makanya dihitung berat badannya. Ya, panduan untuk hitung berat badan ada di video gue yang lain, jadi bisa langsung tonton aja di video yang itu. Nah, sekarang kalian ambil waktu itu 8 sampai 10 bulan. Bang, kok lama banget? Karena bangun otot nggak bisa cepet-cepet. Ya, nggak bisa cepet-cepet. Kalau misalnya lo mau cepet, paling minimal lo ambil 6 bulan. In my opinion. Lo bisa ambil 4 bulan, tapi menurut gue nggak worth it di bawah 4 bulan. Dan 4 bulan menurut gue masal yang lo buat untuk pemula itu nggak lo bener-bener manfaatin. Jadi kalau menurut gue lo masih bisa ambil waktu itu 8 bulan. Semakin panjang lo bulking, semakin banyak otot yang akan lo buat sebelum lo pencet tombol sampai akhirnya lo nanti mau cutting. Ya. Jadi bang, tapi kenapa 8 sampai 10 bulan? Nggak ada patokan. Biasanya di 8 sampai 10 bulan nih udah nambah 8 sampai 10 kilo, itu biasa akumulasi massa lemaknya udah lumayan gede. Biasanya di sini orang-orang bakal mulai haters. Nge-gym badan malah jadi gendut. Nah, udah mulai begitu tuh. Malah biasa di bulan keempat, keenam lu akan sudah mulai terima ejekan seperti itu. Nah, tapi ada saat-saat dimana lu harus berpegang kekeh sama tekad lu. Karena ya lu gak akan rugi kalau lu lanjutin. Yang lu rugi malah kalau lu stop. Karena ingat, lu sudah masuk fase cutting, lu sudah tidak maksimal lagi. Bisa bangun otot? Bisa. Maksimal? Tidak. Apalagi kalau lu cepet-cepet dietnya nanti. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat patokannya itu sebenarnya ada di body fat lu. Jadi sebenarnya lu bisa lebih dari ini nih sebenarnya. Ini hanya rata-rata yang biasa gue lihat ya dari klien-klien gue, dari pengalaman gue juga. Biasa udah nambah 10 kilo, itu udah pasti lemaknya udah waktunya untuk lu bersih-bersih. Biar lu nanti kalau bulking lagi nih, nanti lemaknya nggak numpuk terlalu banyak sehingga lu nanti cuttingnya makin lama. Karena ingat, semakin lama lu cutting, semakin dalam lu turun defisitnya. Semakin otot lu kikis. Semakin lu nggak maksimal lagi. Mau bangun otot sambil bakal makan? Nah, nggak bisa lama-lama begitu. Semakin lama lu pasti akan badannya semakin capek dan dia udah nggak bisa bangun otot lagi. Lu cuma akan terjadi makannya terlalu sedikit, lapar, sudah banyak kejadiannya, ya kan? Oke. Nah, tapi biasa untuk orang-orang yang benar-benar kurus, yang mulainya benar-benar dari six pack 6 kurus krempeng banget, itu biasa di bulan ke-10 dan nambah 10 kilo pun badannya masih kelihatan wow. Nah, di saat itu kalian bisa push. Ini bisa ditambahin nih. Tapi kalian benar-benar jujur ke diri kalian. Tuh benar nggak posisinya begitu? Kalau sudah basah, lebih mending di-cut dulu, stop dulu. Bersih-bersih dulu, cutting 2 bulan. Nanti lanjut lagi. Gampang kan? Gitu. Jadi memang nggak berat. Sebenarnya bulking itu lo bisa lakuin sepanjang yang lo mau. Lu mau bulking sampai sekitar 1 tahun, 2 tahun itu bisa. Cuma kadang-kadang ada masalah kalau lu bulking kelamaan. Satu adalah lu malas makan jadinya. Dan minusnya malas makan adalah lu jadi malas hitung kalori. Jadi lu udah gak tahu nih, gue sebenarnya surplus atau enggak. Lu jadi kayak cuma udahlah gue lagi bulking, gue makan semuanya. Itu yang bikin lu udah jadi gak semangat. Makanya ada waktunya dimana cutting itu menguntungkan bahkan untuk orang yang mau jadi gede. Karena bikin lu jadi aduh, gue sekarang diet dulu, jadi gue kangen buat makan lagi. Karena lu cutting, lu lapar tuh. Lu bakal ada dorongan buat, aduh gue sekarang lapar nih, gue udah gak sabar balik bulking lagi buat makan gitu. Nah bener kejadian loh, cobain aja dulu. Kadang-kadang orang udah bulking di tengah jalan, belakangnya pasti malas, termasuk gue. Pengalaman gue maksud gue. Karena lu pas bulking, lu juga tetap perlu harus track. Lu gak bisa biarin dia jalan gitu aja, lu jadi gak tahu arahnya kemana gitu. Tetap harus track. Nah makanya kalau lu cutting, lu jadi ada dorongan. Apalagi lu lihat, aduh ternyata pas di cutting badan gue kurang gede nih, gue ntar mau semangat bulking jadi lebih keras. Itu dorongan motivasi gitu. Makanya kita harus bikin fitness itu semenarik mungkin, semenyenangkan mungkin. Dorongannya bisa dari sini, bisa dari psikologi, bisa dari badan. Makanya di sini ada sebuah plan. Plan itu penting biar kita jalannya nggak nyasar belok-belok kemana-mana, baru bentar baru dikatain dikit gendut tuh langsung cutting. Itulah pentingnya sebuah plan. Oke,
Jadi ingat teman-teman, bulkingnya kalau misalnya di tengah jalan dikatain orang tapi belum sampai waktu yang udah lu tentuin, jangan dipikirin, yang penting lu lihat dulu body fat lu. Kalau body fat lu ternyata udah jadi buncit parah ya, sampai yang absnya semua dari atas sampai bawah ketutup semua, nah itu lu boleh mulai consider. Kalau lu cuma gara-gara absnya satu hilang terus jadi cuma sisa 4 atau dari 4 cuma sisa 2, terus lu jadi stop bulking, mungkin lu harus pikirin ulang lagi. Lu harus pikirin ulang. Gua nggak ngejudge lo kalau mau cutting, terserah lo cutting. Tapi gue sarankan nggak baik. Lagi pula kalau lu cuma baru bulking 4 bulan terus lu ketutup semua, itu berarti bulking lu agak kecepatan. Makanya ingat, cap 1 bulan 1 kilo aja, max. Oke? Teman-teman ya. Barusan ada orang lagi. Jadi kita percepat ini. Oke, jadi terus di sini kita ada cutting. Cuttingnya cukup 2 bulan aja. Kenapa 2 bulan bang? 4-5 kilo aja bang, kok sedikit amat? Naik 10, turunnya 5 setengah. Nah, tapi cuma 2 bulan lagi. Masa gue naikin beban 10 kilo, gue butuh 10 bulan, cutting 2 bulan turunnya 5. Nggak kecepetan tuh. Nggak, karena memang lu bisa bakar lemak dengan cepat. Sedangkan otot nggak bisa dibangun dengan cepat. Ini nggak semuanya otot nih, ada lemaknya nih. Makanya kita bersih-bersih. Biar lu mau bulking lagi nanti nggak terlalu gendut buat selanjutnya. Nah, makanya ini adalah sebuah plan, kalian bisa lihat. Jadi kalian bisa bakar lemak itu cepet banget, 1 minggu 1 kilo bisa. Tapi jangan cepet-cepet, karena kalau cepet-cepet lu nggak bisa bangun sambil bangun otot lu ada yang kekikis, lu latihan jadi lemes. Itu dia, makanya di sini kita ambil waktu 2 bulan max. Apakah boleh lebih pendek dari itu? Boleh. 1 bulan turun 4 bisa. Jadi itu lu yang tentuin. Tapi yang pasti di sini gue saranin 2. Kenapa? Karena untuk lu yang beginner atau intermediate lah, masih belum advance tuh sekelas Mr. Olympia gitu-gitu, lu masih bisa bangun otot. Jadi lu lakukan selama mungkin. Jadi ini lu nyaman, lu nggak tergoda sama cravings cheat day dan lain-lain. Yang maksud gue cheat day parah ya, bukannya cheat day yang terencana, bukan. Jadi lu masih bisa bikin bangun otot, tapi juga masih bisa berprogres padahal lu lagi bakar lemak. Nah, itu dia. Nah, sekarang kalian udah berhasil bersih-bersih 5 kilo. Kalian gak usah takut kehilangan otot kalau kalian melakukannya bener ya. Cuma malah kalian harus berterima kasih karena kalian sudah bersih-bersih. Lemaknya jadi sedikit. Jadi kalian bisa lebih semangat ya. Di gym juga badannya lebih kering gitu. Ini termasuk yang gua salah dulu pas gua dirty bulk. Gua dirty bulk pernah 1,5 tahun. Gua makan bulking sampai ke atas dan gue jadinya malah hanya jadi gendut. Bersih-bersih ke bawahnya repot, serius. Makanya jangan diulang. Sharing untuk ke teman-teman, tapi kalau teman-teman mau coba ya nggak apa-apa. Nah, kalau udah selesai cutting, ya udah ulang lagi fase yang ini, sama aja. Makanya ini disebut fase bulking cutting, karena memang muter-muter di situ doang. Bulking lagi, bulkingnya selama apa? Ikutin yang ini lagi sama, tapi semakin kalian jago, semakin level kalian tinggi, semakin rate of kenaikan berat badannya semakin menurun. Ngerti ya? Jadi lu harus yang tadinya bisa naik 8-10 kilo, lu udah gak bisa karena lu sudah bukan pemula, lu udah gak ada newbie gains. Buat apa lu naik cepet-cepet, lu cuma naikin lemak doang. Gitu. Jadi lu bisa turunin ininya. Sebulan jadi cuma naik 0,7 kilo. Atau misalnya lo bisa kayak targetnya cuma mau naik 6 kilo doang dalam waktu 10 bulan. Atau naik 8 kilo dalam waktu 10 bulan. Lo bisa kasih patokan target. Jadi lo harus ada target. Jangan gak ada target. Kalau lo gak ada target, lo ntar males. Lo gak tahu ini gue ngapain ini sekarang. Ini gue ototnya tumbuh toh. Enggak sih. Itu yang terjadi kalau lo gak ada target. Makanya harus ada targetnya. Oke, jadi setelah bulking udah selesai, ulang lagi cutting sama kayak gini. Sampai nanti lu kalau udah mau kontes. Kalau lu mau kontes, kalau nggak kontes ya nggak usah. Kalau ada kontes nanti cuttingnya lebih panjang, bisa 4 bulan. Persiapannya, ininya turunnya lebih banyak. Gitu. Jadi makanya di sini ini semua adalah sebuah plan untuk lu mendapatkan hasil yang optimal. Bang, kalau nggak pakai plan cuma mau ngasal bisa atau nggak? Bisa, cuma lu jangan ngarep hasil yang maksimal. Lu pasti akan ada orang bilang, repot amat lu, latihan aja udahlah, latihan tuh kalau cuttingnya tinggal cutting. Boleh, bener, praktek yang utama. Bener, praktek yang utama. Tapi apakah maksimal? Enggak.
Mungkin dia bisa bertumbuh dengan cara yang asal-asalan, tapi kalau dia di plan, hasilnya mungkin dia lebih top. Kalau enggak, buat apa ada coach di dunia ini? Kalau enggak, kenapa Phil Heath di coach sama Henry Rambot? Kalau misalnya bisa asal-asalan, karena dia ngerti, dia bisa mandu gitu. Jadi untuk teman-teman, tapi kalau misalnya malas ribet-ribet, ya udah praktek dulu, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kalian bingung mau hasil yang pasti, hasil yang maksimal, this is the plan for you. Ya, oke, sampai sini ya videonya teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like, share, subscribe, di follow juga spesifik. Kalau misalnya bingung bikin program gimana, kita pan dulu dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow teman-teman gue juga, Friendly, Michael, spesifik Indonesia pastinya, dan gua sendiri Budi Stephen. Langsung aja di link di bawah. Subscribe, komen kalau ada pertanyaan, nyalain loncengnya. See you guys on next video. Bye bye.